Halo semuanya, ketemu lagi bersama kami Komsos Temanggung di Ngopi Brownies episode yang ke-7. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membawakan tema yang baru yang dekat dengan kita adalah kematian. Ya. Wah, khusus untuk Anda yang besok-besoknya akan mati. yang Ya enggak lah. Maksudnya kita semua kan masa depannya kan meninggal. Enggak masalah itu gawe-gawean aku. Ya kan kalau nggak ada kerjaan nanti malah bingung mau harus apa. Kayak rumah sekarang. Oke, ini tema yang akan kita bawakan adalah juga usulan, masukan dari penonton-penonton sekalian, dan ini akan kita bahas secara lebih mendalam bersama dengan Romo Fajar. Oke, langsung saja kita menuju ke pertanyaan yang pertama, Romo. Sebetulnya kematian, kita sebagai umat Katolik itu, kematian itu adalah hal yang diimani atau hal yang diketakukan? Hal yang jelas itu kepastian akan terjadi. Iya. Sekarang begini aja daripada apa takut atau apa. Kepengen mlebu surga ora? Pengen mau. Mau kok, mau. Jelas semua mau, kepengen toh? Pengen. Semua kepengen. Tapi jalannya pintunya adalah mati. Kalau hidup-hidup masuk surga nggak bisa ya? Tuhan Yesus pun juga sebagai manusia, dia mulia di surga sana juga melalui kematian. Dicatat di dalam kitab suci, kiranya hanya satu nabi yang tidak melalui mati, tapi naik kereta api menuju ke surga. Siapa? Elia. Oh iya, benar juga. Nah, tapi jangan lalu mengatakan, oh itu kereta api yang argo apa, enggak, jangan. KAI akses. Akses langsung KAI ke sana. dari Surabaya ke surga. Langsung ke sana. Jadi itu yang jelas kita mengatakan bahwa itu menjadi pintu gerbang untuk menuju kepada kebersatuan kita dengan Allah. Kita semua akan mempunyai satu tujuan. Hidup itu adalah sesuatu yang indah. Sekarang orang kan selalu mengatakan hidup itu selalu harus baik. Maka kita juga kalau sebaik-baiknya hidup, orang harus melalui kematian yang baik juga. Ya coba bayangkan, hidupnya penuh dengan amal, penuh dengan doa, tiba-tiba dia mati bunuh diri. Apakah kebaikan di dunia itu bisa diceritakan? Enggak. Tidak, ketutup. Ketutup. Karena Dengan ketutup bunuh dengan diri. kematian yang tidak baik. Iya. Nah, maka kalau orang berani hidup yang baik, dia harus menyiapkan mati yang baik. Maka tidak sesuatu yang menakutkan. Karena kita jelas. Bagi Yosef tuh menakutkan karena besok tuh setelah mati kan sudah sendiri. Sendiri maksudnya dalam arti aku mati gitu misalnya aku mati loh. Aja ngomong ngejak aku. Ya, misalnya aku mati tuh besok kan terus jalan untuk menuju surga kan sendiri. Nah, kamu mengatakan sendiri itu karena kamu membayangkan bahwa kalau mati kamu itu ada di dalam peti, ngiwonengen mung kiwa tok, dhuwur di atas itu juga peti itu. Seolah-olah seperti itu. Padahal kita istilahnya kalau mati itu oke, kita bisa membayangkan seperti Tuhan Yesus sendiri. Jadi Tuhan Yesus itu kan menjadi potret, istilahnya menjadi semacam panutan bagi kita. Dia dengan wafat, dikuburkan, lalu dia mengalami kebangkitan. Kita pun juga mempunyai harapan seperti itu. Syahadat kita di akhir dari aku percaya, syahadat, aku percaya akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Amin. Gitu. Jadi ada suatu kepercayaan bahwa kebangkitan badan itu sesuatu yang pasti terjadi. Maka tidak ada hal yang menakutkan. Kalau kebangkitan badan, kehidupan abadi di sana, iman kita juga mengatakan bahwa tidak sendiri, tetapi apa? Bersama dengan para kudus di surga. Nah, pertanyaan selanjutnya kalau di gereja Katolik itu kenapa kalau orang meninggal terus didoakan setiap 3 hari, terus 7 hari, 40 harinya itu mesti ada misa atau enggak ibadat gitu. Baik, kalau ditanya apakah di Katolik seperti itu, saya mau tanya dulu.
apakah di Vatikan dulu pada waktu Paus Yohanes Paulus kedua meninggal ada peringatan 40 hari, 100 hari, setahun, 1000 hari Paus Yohanes Paulus kedua? Kayak nggak ada mau. Nggak ada kan? Nggak ada. Berarti tanda bahwa itu bukan tradisi Katolik, tetapi itu lebih kita menghormati tradisi di tanah Jawa ini. Ya. Di tanah Jawa ini, sehingga kalau kita tahu bahwa saudara-saudara kita juga, saudara kita yang NU, Islam NU juga mempunyai tahlilan untuk memperingatan 40 hari, 100 hari. Jadi persis itu kan bukan agama yang, tapi lebih tradisi yang ada di tempat gereja tumbuh ini. Nah, kita melihat bahwa situasi itu 7 hari, 40 hari, 100 hari, setahun, 2 tahun, 1000 hari gitu ya. Itu kan sesuatu yang baik. Ya. Yaitu apa? Mau mendoakan. Dan gereja mendukung untuk mendoakan itu. Kenapa? Karena begini. Setiap orang yang meninggal itu pasti harus mau menuju kepada keabadian. Abadi surga. Itu tujuannya. Tetapi orang yang meninggal gembol dosa ora. Ya. Gembol orang. Gembol mau nyangking. Nyangking, orang mau gembol nyangking. Gitu. Kata ya. Nah, sekarang kita bisa melihat itu kan bawa dosa. Iya. Nah, dosa sekarang surga, isi surga itu kalau ada dosa boleh masuk surga enggak? Enggak. Enggak. Selalu seorang suci Iya. yang masuk surga. Nah, kalau demikian, kalau kita mati, apakah langsung bisa masuk surga? Enggak. Ada Ada. prosesnya. Ada proses. Berarti kita bisa melihat ada pemurnian dulu. Maka gereja kita mengakui yang namanya itu api pencucian. Ya. Nah, api pencucian itu kita dicuci dengan api atau kita diselomot api kan saya nggak tahu dong. Nah, saya Maksudnya mau- bagaimana dong? Sekarang terjemahannya menyucikan, Ya. api penyucian atau api pencucian. Kamu kalau belajar agama Ya kan nggak apa-apa bro. Oh iya, berarti. Kalau mencuci itu kan berarti deterjen. tapi pensucian Ya. menyucikan. Nah, terjemahan yang mana sakarpe. Tapi yang jelas Betul, adalah kita dimurnikan. Ya. Ya, karena tidak ada terjemahan dari bahasa Latin ke bahasa Indonesia yang tepat itu sulit. Bahkan kalau terjemahan bahasa Jawa pun latu pangtesian itu menerjemahkan dari bahasa Indonesia. Jadi bukan langsung dari bahasa Latin ke bahasa Jawa, enggak. Jadi itu sulit ya diterjemahkan. Nah, ini kan kita butuh itu. Tempat di mana ini dimurnikan terlebih dulu. Sekarang begini. Ambil satu contoh ya, cerita. Boleh. Cerita ya. Ya. Misalnya Cerita. Dimas. Ya, sebut saja. Yosef. Ya, misalnya Yosef sama Dimas. Ya. Itu saya lebih setuju. Nah, Dimas dan Yosef itu kan seringkali kan pada waktu umur 2 tahun. Kita andaikan umur 2 tahun. Kamu umur 2 tahun, koyo ngopo ya. Meriatinkan loh. Itu Bukan kamu. mengatakan, tapi pasti senang anak-anak yang umur 2 tahun itu senang mengeksplorasi Betul. Betul. alamnya. Setiap ada barang dibau, terus setelah dibau digigit, Iya. gitu ya. Ya. Udah itu terus dibanting-banting, gitu ya. Betul. Terus pokoknya semua serba ingin tahu. Ingin tahu. Nah, suatu ketika kamu berdua Dimas dan Yosef yang umur 2 tahun itu Umur 2 tahun. 2 tahun. membawi sesuatu yang eksotik. Kue Apa tart itu? misalnya. Enggak, jumblek. Eksotik kan? Eksotik. Eksotik. Saya mengatakan tidak anu tapi eksotik. Jumblek. Nah, Kasihan ya 2 tahun kita dulu. karena di dalam rumah kan nggak ada bau itu. Iya. Iya. Bau kue tart biasa, bau susu biasa, bau keringat orang tuanya biasa, Biasa. tetapi bau jumbleng kan enggak. Oke. Iya. Nah, menarik, lalu mencari itu. Saking kepengin eksplorasi, Dimas saya masuk jorok ke kan? jumbleng. Enggak, dua-duanya. Terus akhirnya dia istilahnya eksotik dengan bau itu. Nah, sekarang setelah orang tua kamu melihat kamu seperti itu, kira-kira marah nggak? Marah mau. Marah, tapi kalau anak 2 tahun dimarahi piye? Kok masuk jumlah? Nah, tetapi diampuni nggak? Ya diampuni. Diampuni mau. Apakah pada saat diampuni itu anak
yang umur 2 tahun itu langsung digendong? Wah, ya Enggak. 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 Enggak kan? Katanya tanda pengampunan adalah peluk kan? Iya. Iya. Apakah itu harus dipeluk terus digendong? Iya nggak mau Enggak. ibu muntah itu. Terus tapi kalau diampuni, apakah setelah kamu keluar dari jumbleng itu, kamu boleh main di rumah kamu, di kamar kamu, Enggak. masuk ke ruang tamu Belum. kamu? Belum. Oh, enggak boleh masih mau. Nah, enggak boleh kan? Iya. Kudunya terus masuk di mana dulu? Kamar mandi. Kamar mandi. Anak 2 tahun bisa mandi? Tidak. Dimandikan tak? Iya. Mandikan. Nah, pada saat orang tua kamu itu, pada saat ngosoi kamu itu baunya enggak enak, Enggak karuan. leng ngosoi kenceng ora? Kenceng. Diparut no. Nah, seneng apa ora? Sakit. Padahal Sakit. itu tujuannya untuk membersihkan. Iya. Iya. Lalu pada saat rambut itu Wah, bersih rambut, Nah, ikut di menyenangkan enggak? Enggak, Om. Enggak. Menyakitkan. Menyakitkan pasti. Menyakitkan. Nah, anak nangis. Padahal tujuannya untuk Memurnikan. membersihkan. Nah, setelah bersih baru Boleh. nah, masuk. api pencucian seperti itu. Kita nggembol dosa. Nah, padahal kamu itu jumbleng dosa, selulup toh. Iya, maksud. Maksudnya selulup itu kan balen-balen itu, coba kalau pengakuan dosa, kamu Iya. ulang-ulang dosa itu enggak? Itu kan Iya. berarti selulup toh. Iya. Ya iyalah, selulup lah. Nah, setelah selulup terus kamu istilahnya itu dengan sebagai anak Allah kamu juga diampuni dengan meyakini Tuhan Yesus diampuni, tetapi kamu tetap bawa dosa. Nah, ini Iya. perlu untuk dimurnikan. Karena dosa ini itu justru menjadi penghalang kita masuk ke dalam kesucian para kudus. Hmm. Maka harus dimurnikan dulu. Maka sekarang kita adalah gereja yang masih berziarah. Yang ada di api pencucian adalah gereja yang sedang menderita. Yang di surga adalah gereja yang sudah bahagia. Iya. Nah, kita solider antar gereja. Kita akan minta gereja yang bahagia mendoakan kita terus kan? Iya, Betul. betul. Nah, maksud kita nggak solider dengan gereja yang sedang menderita di api pencucian? Maka peringatan-peringatan itu dalam rangka untuk supaya gereja yang sedang menderita ini nanti bisa cepat untuk masuk ke gereja yang bahagia. Gitu. Jadi rangka 3 hari 7 hari itu agar kita selalu ingat dan selalu mendoakan. Kan? Nah, ya itu. Nah, itu tujuannya itu. Hmm. Jadi gampang toh. maka kita bisa melihat bahwa ini karena solidaritas antar gereja. Kita selalu minta pada gereja yang bahagia mendoakan kita kok. Kita nggak solidar dengan gereja yang sedang menderita. Sedangkan gereja yang sedang menderita tidak punya kemampuan untuk mendoakan dirinya sendiri. Karena dia ada dalam suasana sudah mati kan, Iya. ada dalam keabadian tetapi baru sedang dalam rangka dimurnikan. Kaitannya dengan itu kan kita selama hidup itu kan juga sudah melakukan pengakuan dosa, lalu sudah melakukan penitensi juga itu kan bukannya dosanya sudah diampuni, lalu kenapa harus masih melalui api pencucian juga? Baik, kita juga punya keyakinan bahwa Tuhan Yesus itu kan penebus dunia. Ya. Tuhan Yesus sudah mengampuni. Ya. Tetapi tolong dibedakan antara pengampunan dengan pembebasan atas hukuman. Kita melihat gini, satu kejadian. Pada waktu itu Santo Yohanes Paulus II, paus kita dulu ditembak oleh ahli AK. Ya. Pada waktu itu Paus mengatakan, aku mengampuni penembaknya. Tapi apakah dengan kata aku mengampuni dia, lalu si penembaknya bebas? Tetap di penjara. Tetap di penjara. Paus pun juga mengunjungi ke penjara. Akhirnya ahli AK melihat bahwa pengampunan Paus itu tulus, lalu akhirnya dia minta dibaptis. Karena pengampunan yang suatu luar biasa. Nah, di situ dibedakan antara pembebasan atas hukuman atas dosa dan pengampunan. Orang yang ada di api pencucian itu orang yang sudah diampuni, Tapi belum bebas. tapi masih ada beban dosa. Itu. Jadi dibedakan antara pengampunan dengan pembebasan atas hukuman atas dosa. Nah, itu doa ini jarang didoakan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Orang yang meninggal misalnya begini, doa yang populer di tengah masyarakat. Tuhan, ampunilah saudara kami ini sesuai dengan amal
ibadahnya di dunia. Iya. Sekarang amalnya sekian, dosanya sepiro. Mana? Tak tambahi. Nek ditimbang, Berat Iya, dosanya. berat kalau begitu doa itu meringankan saudara kita yang meninggal atau memberatkan? Iya, Din. Tidak bisa menjawab. Memberatkan. 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 Kalau demikian doanya harus bagaimana? Hapuskanlah dosa-dosa. Sekarang kalau doanya, rumusan doa, dosanya sekian. Mm-mm. Ya, Tuhan, ampunilah saudara kami ini sesuai dengan kasih-Mu. Kasih Tuhan seberapa? Tak terhingga. Kalau ini ditimbang, Ya, banyak kasih dosanya Tuhan. rasa piro Iya. dibanding dengan kasih Tuhan yang melimpah ruah. Maka kita harus, kalau kita mendoakan orang yang meninggal, kita harus juga mendoakan mengingat kasih Tuhan. Iya. Maka nek sembarane nek mbayangke wong meninggal, ojo sembarangan ngomong. Aku tuh nak berdoa untuk orang meninggal tuh bingung, Bro. Apa yang harus gue katakan? Tapi masih mending mau kalau mendoakan orang yang sudah meninggal itu ya gitulah. Daripada mendoakan orang yang sakit. Kadang-kadang kecampur gitu loh. Pas mendoakan orang yang sakit, Tuhan terimalah ya dia. Tuhan terimalah jiwa dia. Doake lah. Lah piye kowe? Kudu fokus nek ngono. Harus fokus. Maka kalau berdoa lebih baik jangan merem, tapi melek supaya tahu apa yang didoakan siapa. Supaya nggak salah Dan gitu loh. kondisinya seperti apa? Supaya nggak salah gitu loh. Seperti apa? Supaya nggak salah. Iya, iya. Nek merem ngono ki kok kita kan pikiran kita membaca pikiran kita. Kalau kita melek membaca orang yang ada di depan kita. Oke. Betul. Jadi dibedakan antara ini Pengampunan, pembebasan. dan pembebasan itu. Maka kita harus kata-kata itu harus tepat untuk kita doakan. Terus sebutan apa yang tepat untuk sebutan apa yang tepat ketika berdoa untuk orang meninggal? Ampunilah dosanya atau terimalah dia? Di sisimu. Ya, di sisi terimalah mana? dia. Lebih cocok itu. Karena kalau pengampunan dosa tuh Tuhan ampunilah dia, seolah-olah iman kita akan Allah yang Maha Pengampun itu kok tidak ada itu loh. Hanya ucapan bibir. Kita sudah meyakini Tuhan itu mengampuni, Iya. tapi yang kita minta adalah Tuhan cepatkanlah saudara kita ini, saudara kami ini itu dalam persekutuan orang kudus. Itu yang, atau dalam bahasa Jawa itu mugi sederek kawula menika tinampi ing pangayunan dalem Gusti itu. Ya, Jadi tidak lagi mohon ampunilah dosa, bukan, tetapi lebih menerima. terimalah Terimalah. dia. Jadi itu yang tekanannya lebih itu. Saya setuju. Terus kalau misalnya Romo, umat Katolik itu jika ada umat yang meninggal, itu di dalam petinya itu istilahnya disangoni. Nah, betul. Disangoni Kitab suci. Kitab suci, Rosario, Rosario. pada bakti ya Pada syukur ya. Padahal ketika semasa ia masih hidup itu jarang baca kitab suci misalnya. Wah, itu jenenge jenazah gaya. Enggak ya. Melintih. Nah, ini. Kowe dolan nang nggon Korea. Heeh. Terus foto pakaian Korea, nganggo pakaian Korea. Kowe nek dolan ke Dimas gaya ora? Enggak ya. Wong uripe ora ning Korea, nggo Iya. pakaian Korea. Korengan. Kowe ya lunga ning Jepang. Kowe lunga ning Jepang terus nggo pakaian Jepang ngono. Berarti Migran. Joseph gaya. Iki ning pakaian Londo terus ngono. Udah wae ta? Iya. Berarti itu. Karena tidak menghidupi budaya di sana tapi pakai pakaian saja. Demikian juga dengan kita bisa melihat banyak jenazah-jenazah yang gaya. Ora tahu rosario, ora tahu maca kitab suci, tetapi petine dileboni kitab suci, peti ada di situ. Nah, maka ini juga refleksi bagi kita. Apakah kita nanti kalau mati juga termasuk jenazah gaya? Enggak tahu Ada mau. ya? Ora tahu rosario terus dikai rosario. Oh, iya. Ora tahu maca kitab suci terus dikai kitab suci. Terus engko nek pomo dikai madha bakti sisan, apa nang kuning surga iki ana latihan kur. Bernyanyi mau. Malaikat Tuhan kan selalu bernyanyi. Kudus-kudus itu. Lah iya Harus kudu. hafal madha bakti. Nah, berarti ora tahu hafal. Oh iya. Betul juga. Nah, maka kita apakah di dalam nanti besok di surga sana ada pendalaman kitab suci gitu. Oh, kitab suci barang. Enggak mungkin. Terus Nah.
apa yang harus dibawa ketika seseorang itu meninggal? Ya kita manut saja dengan tradisi setempat. Ya tradisi setempat. Tapi jangan sampai simbol-simbol itu justru membuat kita jenazah itu menjadi gaya. Kita jenazah itu. Awake dhewe. Oh iya benar sih. Awake dhewe sing mati ya ngono. Nah, Biar gak gaya. dan gak gaya. Jadi kamu juga nanti harus baca kitab suci supaya nanti kalau kita mati itu kitab suci layak. Oh, iki uripe memang kowe kitab suci. Jadi simbol-simbol itu bukan simbol yang membuat merendahkan orang, tapi justru mau mencoba untuk itu. Tapi kalau menurut saya akan lebih bermanfaat apabila misalnya kitab suci itu tetaplah dipegang oleh orang-orang yang masih hidup gitu. Daripada Betul. dipeti, Bener. diwoco kan mendingan Nah, di tapi jangan hanya dipegang, tetapi juga harus dibaca. Nah itu maksudnya Dimo. ya, minimal kan megang dulu. Nah, penasaran dibuka gitu. Nah, kalau aku kitab suci dibawa kemana-mana. Kan ada Katolik. Iya. Berarti ini Tapi- besok dimasukkan peti nih. Tapi saya sudah aku uninstall. Iya benar. Oke. Aduh. Yakin Romo, kalau tentang cara memakamkan jenazah gitu, apakah gereja mengatur sendiri? Misalnya harus dikuburkan atau Dikremasi. dikremasi? Atau mungkin Yosefnya minta disalib kok. Ya, Dimas dirajam. Nah, itu gimana? Atau kalau kira dikasih ke hewan buas. Nah itu kalau dirajam sama disalib itu kan proses untuk menuju kematian. Oh iya. Bukan ngurus orang mati. Dimas diproses aja terus mau tapi jangan sampai mati. Dikremasi atau dimakamkan bagi gereja itu tidak menjadi masalah dua-duanya, bisa dua-duanya bisa. Yang jelas adalah kalau kita mengkremasi itu pertama-tama kita harus mempunyai keyakinan akan syahadat. Aku percaya akan kebangkitan badan. Lalu kalau itu sudah jadi abu bagaimana? Coba Anda bayangkan, Tuhan itu menciptakan Adam dari apa? Tanah. Dikatakan debu tanah. Debu tanah itu kan berarti bukan tanah yang nyata tapi debu Ya. yang membuat kita batuk ya. Hmm. Nah, dibuat menjadi itu. Nah, sekarang kalau itu sudah menjadi abu, menjadi debu, itu kan tinggal memanggil ini abunya ini yang menjadi dulu badannya siapa itu. Silakan menjadi manusia lagi, bisa kan? Bisa. Tidak menjadi masalah bagi Tuhan. Maka proses menjadikan kremasi menjadi abu itu bukan menjadi permasalahan yang menghalang-halangi syahadat kita akan kebangkitan badan, kehidupan kekal itu. Hanya masalahnya setelah dikremasi jangan dibuang, tetapi tetap ini diperlakukan sebagai dulu adalah jenazah manusia yang dihormati. Jadi walaupun dia menjadi jenazah, kita tidak bisa membuat dia itu menjadi bekas manusia. Tidak ada bekas manusia. Dia tetap kita manusiakan. Maka tidak boleh itu dibuang begitu. Disebar di gunung itu jangan. nggak boleh. Enggak, tapi harus misalnya kalau itu ditanam atau disimpan atau kalau mau ini kami mau membawa ke laut, baik itu diletakkan di laut gitu. Jadi Jadi bukan stoplesnya gitu ya. iya, saat stoplesnya diletakkan di laut untuk menghormati bahwa kita juga seolah-olah ini mengubur orang yang sudah meninggal, yang sudah dikremasi itu. Nah, dalam tradisi kita juga meyakini bahwa dalam dimakamkan pun nanti akhirnya juga menjadi tanah. Walaupun kita juga melihat banyak orang kudus itu tidak hancur menjadi tanah. Tubuhnya tetap utuh. Walaupun itu sudah beratus-ratus tahun. Ya. Bahkan seperti orang yang tidur. Ambil contoh saja misalnya Bernadette itu, Suster Bernadette itu. ya Bernadette itu waktu dia meninggal itu Anda membayangkan perang Diponegoro itu. Sejaman kok itu. Nah, ya, zaman itu kan, 1000 abad itu. Iya. Nah, kita perang Diponegoro kita melihat bahwa Bernadette seperti itu. Nah, kita bisa melihat tubuhnya tetap utuh seperti orang yang tidur. Iya. Berarti tanda bahwa ada kekhususan bagi banyak orang-orang yang suci itu untuk menandakan apa? Kalau orang ini bangkit, orang sudah siap kan? Berarti memang ini itu membuat kita itu semakin harus mempunyai harapan kebangkitan badan, kehidupan kekal. Jadi antara dimakamkan
dengan dikremasi tetap tidak menghilangkan iman kita, bagian dari iman kita akan kebangkitan itu. Nah, upacara pemakaman itu memang ada liturginya, gitu ya. Liturginya, yaitu pertama kita harus memberkati dulu tempat untuk pemakaman itu, yaitu memberkati makamnya dulu. Sebelumnya kita memberkati jenazahnya dulu di rumah. Lalu kita juga membuat dalam tanda kutip, kalau dalam bahasa paranormal itu aura tempat itu dengan doa-doa itu ya. Ya itu kan merinding. Ya, itu kan istilah bahasa paranormal, aku ngomong bahasa paranormal itu. Tapi paling tidak kita membuat situasi di mana orang itu memang layak dan ini menyiapkan orang itu untuk menghadapi kebangkitan badan dan nanti akan disatukan dalam para kudus di surga. Nah, dalam kematian ini nanti ada proses di mana ada perubahan tubuh yang fana menjadi tubuh yang mulia. Kita bisa melihat tubuh yang fana itu kan seperti kita. Ini ya. juga hina ya. ini. Kalau tubuh yang mulia itu contoh konkretnya adalah setelah Tuhan bangkit. Tuhan bangkit itu kan kita bisa melihat, Thomas saja bisa melihat bekas cucukan paku itu ya, dan juga lambungnya juga, kakinya juga. Artinya dalam proses itu terakhir ini, tetapi ini mengingatkan orang, tapi ini sudah menjadi mulia. Kenapa? Karena tidak lagi bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kan Tuhan itu mak bedundu ada di tengah-tengah para murid. Mak bedundu itu cuma bahasa Indonesia apa? Tiba-tiba. Enggak, kalau tiba-tiba itu kan mak mertumul. Jedul. Ngerti jedul gitu. Nah itu artinya di situ bisa kita bisa melihat ini tubuh yang mulia. Dia tidak meninggalkan juga tubuh yang fana. Jadi ada kematian itu seolah-olah membuat orang itu berubah gitu ya. Jadi perubahan. Jadi bukan mati itu bukan menghentikan, bukan, tetapi mengubah kehidupan. Jadi ada perubahan itu. Maka kita harus melihat bahwa optimistik kalau kita harus menghadapi kematian itu. Jadi bukan lalu malah takut. Tapi ada orang yang berpandangan bahwa aku lelah dengan permasalahan yang aku hadapi, aku capek itu. Lalu dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Apakah itu diterima juga sebagai kematian yang optimis atau keoptimisan over optimis pede gitu? Yang menguasai yang menciptakan kehidupan siapa? Gusti, Tuhan. Ya. Maka yang harus mengakhiri kehidupan kita siapa? Yang Tuhan. Nah, yang memberi. Iya. Maka kita kalaupun mati harus sesuai dengan kehendak Tuhan juga. Artinya yang menghidupkan kita Tuhan, maka kita harus menyerahkan ini kepada Tuhan juga. Biarlah Tuhan yang mengambil nyawaku, jiwaku, hidupku. Nah, kalau kita mengakhiri kehidupan kita, berarti kita malah bunuh diri, berarti kita istilahnya malah pro dengan budaya kematian. Budaya kematian itu adalah milik setan. Kematian kekal, orang mengatakan kehidupan kekal kan di surga. Kematian kekal di neraka. Di neraka. Maka kalau kita bunuh diri, kita disatukan dengan siapa? Setan. Budaya kematian yang kekal itu. Sudah jelas ya tempatmu? Sudah jelas kan tempatmu? Dan jelas, menurut jelas ya. Oke, terima kasih sudah menonton video podcast Ngopi Brownies pada episode ini. Semoga para umat bisa teredukasi. Semoga umat bisa teredukasi dengan obrolan yang kita lakukan pada video ini. Kalau misalnya umat memiliki sebuah produk yang ingin melengkapi tempat ini, karena ini kuenya tinggal sedikit. Iya. Umat bisa mempromosikan melalui podcast ini, nanti akan kami iklankan supaya usaha Anda bisa meningkat, bisa menghidupi. Kami butuh dihidupi. Kami butuh snack.
Ayo dong umat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di Ngopi Brownies, ngobrol pintar, ngobrol manis, bikin pintar, bikin kenyang. Dadah. Jangan lupa subscribe Like. dan share video ini supaya video ini semakin berkembang dan kita semakin bisa melayani umat Temanggung. Jangan lupa berikan kami masukan lewat komen di channel YouTube Komsos atau di IG dimanapun. Silakan, kami menunggu komentar dan masukan dari Anda semua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Berkah dalam.